Masih pada belum Ustaz, gabung Ustaz. Iya. Izin berkabar di grup Ustaz nggih. Fadhal, jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas ya? Atau Tamam Ustaz. jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufiknya, sehingga dengan taufik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita masih bisa melanjutkan kajian tajwid musawwar karangan Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Di pembahasan pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pembahasan mad. Kita sudah bahas tentang mad asli, kemudian mad far'i. Kita sudah bahas satu persatu tentang mad far'i. Kemudian setelah selesai membahas mad itu satu persatu, kita sudah menentukan mad yang mulai dari mad yang paling kuat sampai mad yang paling lemah. Dan kita juga sudah menyelesaikan pembahasan tentang kaidah salah satu dari dua sebab yang paling kuat. Kemarin kita sudah baca di sini bahwa ketika di satu huruf mad terkumpul dua sebab, maka kita lihat sebab yang mana yang paling yang paling kuat adalah sebab yang dipakai, yang lemah kita abaikan. Tapi kalau dua-duanya sama-sama kuat, maka dua-duanya kita pakai. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang pembahasan itmamul harakat. Pembahasan itmam al-harakat, menyempurnakan harakat. Pembahasan itmamul harakat ini termasuk pembahasan yang bukan pembahasan untuk pemula, tapi untuk orang yang sudah bisa dikatakan sudah bukan pemula lagi. Dia seharusnya sudah bisa menguasai tentang permasalahan makharijul huruf, kemudian sifatul huruf, semuanya dia sudah kuasai. Baru setelah semua itu dia masuk ke pembahasan itmam al-harakat. Itmamul harakat di sini biasanya untuk penyempurnaan harakat, baik itu harakat fathah
atau dhammah atau kasrah itu biasanya masalah penyempurnaan harakat itu biasanya jarang orang bisa mendeteksi apakah harakat itu sudah sempurna atau belum, kecuali orang yang benar-benar telinganya terlatih, benar-benar telinganya sensitif terhadap ilmu tajwid. Karena mungkin untuk beberapa orang harokat yang dia dengar itu sudah bagus, sudah sempurna, tapi di telinga orang yang memang sensitif telinganya, sudah pakar tentang kesalahan-kesalahan tajwid, apalagi khususnya tentang harokat, dia akan langsung tahu gitu, ini harokatnya kurang sempurna gitu. Padahal di mata orang biasa, di telinga orang biasa itu sudah sempurna. Makanya ini termasuk pembahasan tentang at-tahsiniyat, pembahasan yang apa? Memperindah, untuk memperindah bacaan. Jadi kadang kalau kita misalnya dengar bacaan yang makhrajnya sudah benar, tapi kok kayak kurang gitu. Nah, biasanya itu ada masalah di itmamul harakat. Misalnya dhammahnya kurang sempurna, atau fathahnya kurang sempurna, atau kasrohnya kurang sempurna. Di sini Syekh Aiman menyebutkan bahwa yang pertama tentang itmamul harakat adalah tentang harakat fathah. Bagaimana cara menyempurnakan harakat fathah? Kata beliau, yajibu 'alal qari an yaftaha famahu 'inda an-nutqi bil harf al-maftuh kahayatihi 'inda an-nutqi bil alif. Kata Syekh Aiman, ketika kita mengucapkan sebuah huruf yang berharakat fathah, maka kondisi bibir itu seperti mengucapkan alif. Seperti mengucapkan alif. Dibuka. Bukanya sebesar mana? Bukanya sedang. Jangan terlalu lebar. Misalnya jangan kita katakan misalnya a. Jangan terlalu lebar. Jangan juga terlalu sedikit, kayak itu belum terbuka. Yang benar itu adalah dibuka normal, sedang. Tidak tidak juga tapi sedang dibuka. Kemudian ketika dhammah, apa yang harus dilakukan agar harakat itu sempurna? Yang dilakukan adalah memonyongkan kedua bibir. Sama seperti ketika kita mengucapkan huruf waw. Ketika mengucapkan huruf waw, au, seperti itu juga lah kita mengucapkan dhammah. Seperti itu. Bukan monyong. Kadang orang memahami istilah monyong itu ya sembarang monyong. Tidak. Kalau sembarang monyong nanti kayak misalnya begini. Nanti bisa nggak jelas nanti suaranya. Suaranya justru nanti aneh gitu. Yang benar adalah ketika mengucapkan dhammah, kondisi bibir itu seperti mengucapkan huruf waw. Kita ucapkan saja waw, au, berarti dimajukan. Kalau ketika kasrah gimana? Ketika kasrah itu diturunkan rahang. I. Kondisi mulut itu seperti kita mengucapkan ya. Seperti mengucapkan ya. Kalau yang sukun gimana? Yang huruf-huruf yang mati. Kata beliau, huruf yang mati ini normal. Tidak dia terpengaruh kepada fathah, tidak juga terpengaruh kepada kasrah, tidak juga terpengaruh kepada dhammah. Makhraj aslinya, misalnya ba, ab, sin misalnya, as, sad, as, dha, al. Jangan ketika mengucapkan misalnya dha,
didammahkan, bibir didammahkan. Al, jangan. Ketika mengucapkan ra biasa saja jangan jangan mengucapkan huruf kha eh jangan jangan. Biasa saja. Karena apa? Karena dia dalam kondisi sukun. Dia tidak dalam kondisi berharakat sehingga gerak bibir harus dimajukan atau dibuka atau diturunkan. Tidak. Normal saja ketika pengucapan huruf yang mati. Kemudian di sini Syekh Aiman melanjutkan, kata beliau, dhammah itu apa sih sebenarnya? Kata beliau di sini, dhammah itu adalah waw yang pendek, ya, mat yang waw itu, huruf mat itu, kata beliau, dhammah itu mat yang pendek. Sama juga seperti fathah. Fathah itu alif yang pendek. Kemudian kasrah itu adalah ya yang pendek. Oleh karena itu, kata beliau, fa inna sautal harakati mutabiqun li sauti usuliha. Nah, suara harakat itu fathah, kasrah, dhamma itu sesuai dengan suara asalnya gitu. Asalnya apa? Kalau misalnya fathah itu sesuai dengan alif. Misalnya fa 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 sesuai dengan alif. Kalau kita katakan fa itu kalau kita panjangkan keluar alif. Fu, fu, fu. Kalau kita panjangkan keluar apa? Keluar waw. Misalnya fi. Kalau kita panjangkan fi, keluar ya. Makanya kata beliau dhammah itu adalah waw yang pendek. Kemudian fathah itu adalah alif yang pendek. Kemudian kasrah itu adalah ya yang pendek, kata beliau. Di sini beliau membawa beberapa bait dari Manzumah Al-Mufid. Al-Mufid fi Tajwid karya Syekh Ahmad At-Tibi. Ini Manzumatul Mufid ini termasuk, kata beliau, sebagai penyempurna daripada Manzumah Al-Jazariyah. Nah, jadi di Manzumah Al-Jazariyah itu ada beberapa pembahasan yang tidak disinggung oleh Imam Ibnul Jazari. Nah, datanglah Imam Ahmad At-Tibi. Kemudian setelah beliau datang menulis Manzumah Al-Mufid, maka meskipun tidak sepopuler matan Jazariyah, tapi Manzumah Al-Mufid ini memang termasuk manzumah yang mudah dan banyak faidah-faidah di dalamnya. Salah satunya ini adalah ini tentang itmamul harakat. Apa kata beliau? Wa kullu madmumin falay yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Setiap dhammah itu tidak akan sempurna. Setiap huruf yang berharakat dhammah itu, kata beliau, tidak akan sempurna kecuali apa? Kecuali dengan mendammahkan kedua bibir. Illa bi dhammi syafataini dhamma. Lan yatimma, tidak akan sempurna, kata Imam At-Tibi di sini. Dhammah itu tidak akan sempurna illa bi dhammi asy-syafataini dhamma, kecuali dengan benar-benar membulatkan, memajukan kedua bibir. Kemudian wazun khifadun bin khifadun lil fami yatim wal maftuhu bil fathi fahmi. Sama juga ketika kasrah harus diturunkan rahangnya, kemudian ketika fathah harus dibuka. Kemudian beliau sebutkan di sini sampai beberapa bait di sini yang intinya sudah beliau sebutkan di halaman-halaman sebelumnya. Kemudian kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf fathah. Yang pertama adalah mencampurnya dengan kasrah. Gimana itu? Fathah dicampur dengan kasrah. Misalnya wa namariqu, wa nama
itu dicampur dengan kasrah, nanti jadinya wanamariqu. Wanamariqu. Jadi seperti itu. Itu dicampur dengan kasrah. Kemudian terkadang juga mereka mencampurnya dengan dhammah. Fathah dicampur dengan dhammah. Misalnya ketika membaca khatamallah, khatamallah dibaca khatamallah, khatamallah. Khatamallah. Seperti itu juga tidak benar. Kemudian kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika mengucapkan harakat dhammah. Yang pertama adalah mencampurkan suara dhammah itu dengan apa? Dengan harakat fathah. Ini dhammah dicampur fathah. Gimana suaranya? Seperti misalnya innakum dibaca innakum. Kum. Nah, itu dhammah dicampur dengan fathah. Innakum. Nah, seperti itu tidak benar. Kemudian mencampur suara dhammah itu dengan kasrah. Dhammah dicampur dengan kasrah. Ini sulit ini ya. Kayaknya kita jarang ini. Ini biasanya orang Turki. Ya abaikum wa abnaikum. Kayak gitu. Ikum. Nah, seperti itu. Kita insya Allah tidak akan terjadi kesalahan seperti itu. Kemudian mencampur suara dhammah itu dengan sukun. Ya, tidak dijelaskan harakatnya. Seperti misalnya iyyaka na'budu wa iyyak dibaca iyyaka na'budu wa iyyak, seakan-akan disukunkan. Kemudian kesalahan terjadi ketika mengucapkan kasrah. Ini mencampur kasrah itu dengan suara fathah. Contohnya apa? Misalnya bihi dibaca bih. Bih dibaca bih. Al-maghrib dibaca al-maghrib. Al-maghrib. Salah, jangan seperti itu. Sekarang kita ingin membahas tentang dua sukun yang bertemu. Coba ditulis kaidah di dalam bahasa Arab. Itu kaidah umumnya dua sukun tidak boleh bertemu. Dua huruf mati tidak boleh bertemu. Baik itu di dalam satu kata ataupun di akhir kata. Dua sukun tidak boleh bertemu. Ini kaidah di dalam bahasa Arab secara umum. Kalau bertemu dua sukun, gimana? Apa yang mereka lakukan? Kalau sampai terjadi dua sukun, karena huruf sukun ini susah untuk diucapkan, apalagi kalau bertemu dua huruf sukun, itu gimana? Kan? Apa yang mereka lakukan ketika dua sukun bertemu? Ketika dua sukun bertemu itu mereka itu biasanya melakukan sesuatu untuk menghindari bertemunya dua sukun. Itu biasanya istilahnya itu litakhallusi min iltiqa'is sakinain. Litakhallus min iltiqa'is sakinain. Apa yang mereka lakukan? Kita lihat. Kalau yang dua sukun bertemu di dalam satu kata, itu kita lihat. Kalau huruf pertamanya huruf mad atau lin, contohnya apa? Contohnya misalnya waladdallin. Dal setelah dal alif. Alif mati. Kemudian lam, ketemu lam mati. Apa yang mereka lakukan, orang Arab lakukan? Yang mereka lakukan adalah mereka memanjangkan huruf yang pertama, dipanjangkan. Waladdallin. Jadi inilah rahasianya kenapa panjang mad lazim itu, kenapa dipanjangkan 6 harakat. Nah, kita kan biasanya kan tahunya mad lazim panjangan 6 harakat. Kita nggak tahu kenapa dipanjangkan 6 harakat. Mad lazim itu dipanjangkan 6 harakat. Kenapa? Karena di situ bertemu dua sukun. Nah, pertemuan dua sukun itu membuat kita sulit untuk mengucapkan dua sukun itu. Supaya tidak sulit untuk mengucapkan dua huruf mati itu, kita panjangkan yang huruf pertama. Supaya apa? Supaya bersiap-siap untuk mengucapkan huruf yang kedua. Misalnya apa? Seperti misalnya
Ain, kaf, ha, ya, ain, sod. Dipanjangkan. Kemudian contoh kedua, huruf sukun, kemudian bertemu sukun lagi, tapi sukunnya tidak asli. Sukunnya sukun pendatang seperti sukun waqaf, kayak al-hisab, kemudian ta'malun, kemudian ar-rahim. Makanya karena sukunnya pendatang, sukunnya tidak asli, maka itu boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Karena apa? Karena sukunnya tidak asli. Oke. Kalau seandainya dua huruf mati bertemu, tapi huruf yang mati pertama di akhir kata, kemudian huruf mati kedua di awal kata setelahnya langsung. Misalnya apa? Qalat, atau misalnya contohnya wa qala alhamdulillah. Wa qala alhamdulillah. Qala, setelah lam ada alif. Alhamdulillah, itu lamnya sukun, bertemu. Apa yang mereka lakukan kalau seperti ini? Kalau dia huruf mat, kayak misalnya wa idz qalullah. Nah, kalau huruf mat pertamanya, maka mereka langsung buang huruf matnya. Misalnya qala alhamdulillah, mereka buang huruf matnya. Tidak dibaca qala alhamdulillah, enggak. Tidak dibaca wa idz qalullah, tidak dibaca wa idz qalullah, tidak. Dibuang. Kenapa? Ini karena dia berada di dua kata. Beda dengan yang tadi, misalnya waladhdallin. Itu huruf mat, tapi dia di satu kata. Nah, kalau ini misalnya wa qala alhamdulillah, ini beda kata. Ini cara yang pertama, dibuang. Dibuang huruf sukun pertama. Jadi mereka itu cara untuk menghindari bertemu dua sukun itu kadang dipanjangin kalau yang seperti yang pertama tadi. Kalau yang ini dibuang. Kemudian ada lagi cara lain. Gimana caranya? Dikasih harokat. Nah, huruf yang mati tadi, yang pertamanya dikasih harokat. Hurufnya mati, tapi dikasih harokat. Supaya apa? Supaya litakhallus min iltiqa'is sakinain. Supaya at-takhallus itu menyelamatkan diri dari bertemunya dua sukun. Contohnya gimana? Misalnya ada kata min, kemudian bertemu kata Allah. Min, Allah. Apa yang dilakukan? Huruf nun, min, itu dikasih harokat. Jadinya gimana? Minallah. Minallah. Nah, itu dikasih harokat. Kemudian, alaikumul qital. Alaikumul qital. Asalnya apa? Asalnya alaikum al-qital. Untuk menghindari bertemunya dua sukun, maka huruf pertama dikasih harakat. Alaikumul qital. Kemudian qulillahumma. Asalnya qul Allahumma. Kemudian dikasih harakat qulillahumma. Qalatil a'rabu aman. Asalnya qalat al-a'rab. Dan seterusnya. Kemudian beliau menjelaskan, al-aslu fi takhallus min iltiqa'is sakinain min kalimatain ay yuharraka as-sakinul awwalu bil kasri. Kan ada minallah dikasih harakat fathah. Kemudian wa idz alaikumul qital kasih harakat dhammah. Kemudian qulillahumma dikasih harakat kasrah. Kemudian da'awullah harakat dhammah. Ya sahibayis sijni dikasih harakat kasrah. Kata beliau, pada dasarnya, pada asalnya kata beliau, ketika memberi harokat, itu harokatnya harokat kasrah. Pada dasarnya. Kalau mau memberi harokat untuk menghindari bertemunya dua huruf mati, maka harokat yang kita berikan itu adalah harokat kasrah. Apa yang membuatnya terkadang bisa fathah, terkadang bisa dhammah? Apa yang membuatnya bisa terkadang fathah, terkadang dhammah? Ada sebab-sebab lain. Contohnya misalnya fathah itu lebih ringan ketimbang kasrah. Misalnya minallah itu lebih mudah daripada minillah gitu. Atau mereka terbiasa gitu, minallah terbiasa.
Atau juga misalnya karena dia mim jama itu asalnya memang di dhammah. Mim jama itu seperti alaikum, kum itu mimnya itu namanya mim jama. Asalnya itu berharakat dhammah, alaikumu. Jadi supaya tetap menjaga keasliannya, makanya dikasih harakat dhammah. Kemudian atau apa? Lil mujanasah, supaya sesuai dengan huruf-huruf yang mau kita kasih harakat itu, misalnya huruf waw. Nah, yang sesuai dengan waw ini apa? Yang sesuai dengan waw dhammah gitu. Kayak da'awullah. Ya sahibai as-sijni. Sahibai as-sijni. Ya kita kasih harakat yang sesuai dengannya, yaitu kasrah. Ya sahibayis sijni. Seperti itu. Tapi yang penting pada dasarnya adalah pemberian harakat itu, harakat yang kita beri itu adalah harakat kasrah. Kemudian kalau nanti fathah ataupun dhammah, itu nanti karena ada sebab-sebab lain. Kita akan masuk ke pembahasan yang abhas mutafarriqah, pembahasan-pembahasan yang tidak termasuk di dalam bab-bab tertentu. Pembahasan banyak di beberapa pembahasan di dalam Al-Qur'an terkait tentang pembahasan terkait tentang riwayat Hafs. Pembahasan terpecah-pecah ini. Abhasun mutafarriqah. Oke. Tadi kita sudah bahas tentang itmamul harakat, menyempurnakan harakat. Kemudian kita sudah juga membahas tentang dua huruf mati yang bertemu. Sekarang kita masuk pembahasan baru, yaitu pembahasan tashil. Mungkin kita sudah tidak asing dengan istilah tashil. Apa sih tashil itu? Tashil itu cuma ada satu di dalam Al-Quran menurut riwayat Hafs, yaitu a'jamiyyun wa arabi. A'jamiyyun wa arabi. Ini satu-satunya tashil di dalam Al-Quran menurut riwayat Hafs. Ada lagi tashil selain di tempat ini, ada lagi. Seperti misalnya az-zakarain, kemudian misalnya Allahu azina lakum, kemudian al-ana, yang seperti itu. Tapi kita biasanya membacanya dengan mad, seperti misalnya qul az-zakarain. Jarang orang baca qul az-zakarain, tapi dua-duanya boleh dibaca. Sekarang kita ingin membahas tentang hamzah. Apa itu tashilul hamzah? Tashil itu artinya mempermudah. Tashil artinya mempermudah. Kenapa? Kenapa kita permudah pengucapan hamzah? Karena orang Arab di zaman dahulu, mereka itu sangat menghindari hamzah itu. Kadang mereka kayak ketika hamzah itu terlalu dikeraskan, itu seakan-akan kayak mau muntah gitu, misalnya gitu. Mereka sulit gitu mengucapkan huruf hamzah itu. Makanya ada banyak cara supaya mengubah hamzah itu. Nah, salah satu cara mengubah hamzah itu supaya tidak terlalu keras adalah dengan mentashilkannya, melembutkannya, dilembutkan hamzahnya. Apa kata Syekh Aiman di sini? Tashilul hamzah, melembutkan hamzah itu adalah an-nutqu bil hamzatil musahhalati bainal hamzatil muhaqqaqah wa harfil maddil mujanisi li harakatiha. Mengucapkan hamzah musahhalah antara hamzah yang muhaqqaqah. Muhaqqaqah ini hamzah yang belum diubah-ubah, masih murni, seperti itu. Antara hamzah yang asli dengan huruf mad yang sesuai dengan harokat hamzah tersebut. Misal ada contoh a'jami. A'jami. Kita ingin mentashil hamzah yang kedua. Hamzah yang kedua akan kita tashil. Apa yang kita lakukan? Kita ucapkan antara hamzah dengan huruf mad yang sesuai dengan harokat hamzahnya. Harokat hamzahnya di sini fathah. Berarti antara hamzah dengan fathah.
Antara hamzah dengan fathah. Tashil itu baina-baina, antara-antara. Gitu. Jadi gimana cara ngucapinnya? Kita ucapkan a'jami, a'jami, a a a bukan a. Nah, antara hamzah dengan alif. Kalau harokat hamzahnya itu kasrah, misalnya aiza. Kalau kita tashil gimana? Antara hamzah dan kasrah. Jadi gimana jadinya? Aiza, aiza, iza, aiza. Kemudian kalau harokatnya dhammah gimana? Antara hamzah dan dhammah. Misalnya aulqiya dibaca aulqiya, bukan awulqiya. Awulqiya berarti itu jelas-jelas waw, bukan juga aulqiya. Kalau aulqiya jelas-jelas hamzah, tapi aulqiya. Sama juga a'jami, bukan a'jami, bukan a'jami, tapi antara-antara a'jami. Sama juga aiza, bukan ayiza. Kalau ayiza itu jelas ya, bukan juga bukan juga aiza. Kalau aiza jelas hamzah, tapi antara-antara. Saya harap ini bisa difahami. Kemudian kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan tashil. Yang pertama kata Syekh Aiman, dibaca tahqiq. Ingat ya, kalau dikatakan tashil maka lawannya adalah tahqiq. Kalau kita baca a'jami ini kita baca tahqiq. Tapi kalau kita baca a'jami ini kita baca tashil. Orang biasanya kalau yang nggak tahu itu dia baca jelas gitu, a'jami dibaca jelas. Ini salah. Kemudian ada juga yang gimana ya, kelewatan gitu tashilnya. Jadi berubah menjadi ha. Dibaca a'jami. Salah juga, jangan diubah menjadi ha. Kemudian beliau menyebutkan di sini pada kata a'jami, khususnya di surah Fussilat itu, kata beliau apa? Amma tahqiqul hamzatil musahhalati fasahihun ala ba'dil qira'at. Kalau seandainya orang nggak tahu, misalnya sampailah walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa 'arabi. Dia baca a'jamiyyu wa 'arabi. Kata Syekh Aiman, kesalahan yang seperti ini tidak terlalu fatal, kata beliau. Dibaca tahqiq itu tidak terlalu fatal. Kenapa? Karena meskipun dia dibaca hamzahnya dengan jelas, ini insya Allah tidak mengapa karena sesuai dengan beberapa qiraat. Seperti misalnya qiraat Hamzah, qiraat Al-Kisai, kemudian riwayat Syu'bah. Itu mereka membacanya a'jami, dibaca tahqiq. Tidak mengapa kata beliau. Tapi kalau sampai diubah menjadi ha, itu tidak benar, sama sekali tidak benar kata beliau. Wa huwa khata'un mahdun. Itu benar-benar itu tidak ada benarnya sama sekali kata beliau. Itu salah kata beliau. Jadi mengubahnya menjadi ha itu salah. Tapi kalau membacanya dengan tahqiq, meskipun salah dan di riwayat Hafiz, tapi tidak terlalu fatal, tidak mengubah maknanya. Tanda tashil gimana? Tandanya biasanya itu dikasih bulatan seperti ini, bulatan hitam sepertinya itu di dalam mushaf. A'jamiyyu wa 'arabi. Terakhir, pembahasan tentang al-imalah. Imalah ini penting nih. Kenapa? Ini di pembahasan imalah di sini kita akan bahas imalah itu ada berapa macam. Ini kan biasanya kita tahu kan imalah itu
Imalah ada berapa macam ya? Satu gitu kan. Kita nggak pernah tahu. Kita lihat di sini. Ada berapa macam. Imalah itu apa sih artinya? Imalah itu artinya at-ta'wij. Artinya miring. Imalah itu dari kata al-mail. Mala yamilu, kemudian amala yumilu imalatan. Amaltu rumha wa nahwahu idza awajtuhu. Saya ar-rumh ini apa artinya? Tombak ya. Saya memiringkannya. Saya membengkokkannya. Amaltuhu, saya mengimalahkan tombak berarti saya membengkokkannya. Au alinhina, atau membungkuk. Imalah itu membungkuk. Amala fulanun dhahrahu idza ahna. Nah, si fulan mengimalahkan punggungnya. Apa artinya? Artinya dia membungkukkan punggungnya. Pokoknya imalah itu bukan yang lurus ya, bukan yang lurus bengkok, dia belok. Secara istilah, apa arti imalah? Taqribul fathati minal kasrah. Mendekatkan fathah kepada kasrah. Nah, harakatnya fathah tapi dibawa ke arah kasrah. Taqribul fathati minal kasrah. Wal alifi minal ya'i. Kemudian mendekatkan alif dari ya. Min ghairi qalbin khalisin wala isba'in mubalaghin fihi. Min ghairi qalbin khalisin. Tidak mengganti harakat. Misalnya kalau apa kata beliau di sini, mendekatkan fathah kepada kasrah. Bukan kita baca kasrah. Misalnya ambil satu kata misalnya wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Antara mendekatkan fathah ke kasrah. Majri. Jangan dibaca kasrah, jangan dibaca majriha. Ada yang baca seperti itu. Qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha, katanya. Jangan kebablasan, jangan sampai dibaca kasrah. Wala isba'in mubalaghin fihi. Nah, jangan juga diperlebih-lebihan juga imalahnya. Atau ini definisi lain kata beliau. Hiya nutqu bil alifil mumalati bainal alif wal ya'is sahihatain. وتكون في رواية حفص في كلمة واحدة هي قوله تعالى مجريها. Ini definisi lain. Mengucapkan alif yang diimalahkan antara alif dan ya. Antara alif dan ya yang sahih. Pokoknya antara-antara. Sekarang saya ingin tunjukkan gimana sih imalah itu kok bisa terjadi. Kita ada berapa harokat? Kita ada 3 harokat asli. Dhammah, fathah, kasrah. Ini gambar saya kelihatan nggak sih? Nggak, Ustaz. Tidak, Ustaz. Nggak kelihatan? Belum. Iya, Ustaz. Kok bisa nggak kelihatan ya? Oh, Ustaz share screen nggih. Oke. Kelihatan. Nah, baru nampak, Ustaz. Tamam, Ustaz. Khalas. Kelihatan. Oke. Kita punya 3 harakat. Ada dhammah, ada fathah, ada kasrah. Kalau imalah nggak ada hubungannya sama dhammah. Imalah hubungannya fathah dengan kasrah. Ada 2. Sekarang saya ingin ucapkan dari suara yang mungkin saya ucapkan dari fathah, kemudian saya akan berpindah sedikit demi sedikit sampai ke harakat kasrah. Perhatikan ya. Saya akan ucapkan fathah. Ini fathah biasa. Kemudian saya ingin pindah sedikit ke kasrah, tapi tidak langsung ke kasrah, tidak langsung i. Tapi saya ingin ubah sedikit fathahnya. Pertama
E, I. Itu urutannya ya. A, E, E, I. Itu kondisi posisi lidah dari yang tadinya normal makin lama makin terangkat sampailah akhirnya dia terucap huruf kasrah, harakat kasrah. A, E, I. Nah, yang pertama tadi fathah, kemudian yang terakhir adalah kasrah. Tengah-tengahnya itulah imalah. Oke, tengah-tengahnya itulah imalah. Yang dekat dengan fathah, itu mereka namakan imalah sughra. Imalah sughra. Yang dekat dengan kasrah, mereka namakan imalah kubra. Imalah kubra. Nah, jadi atau kalau imalah sughra itu biasanya mereka sebut dengan istilah taklil. Namanya taklil. Jadi ditulis istilah lain dari imalah sughra itu adalah at-taklil. Namanya at-taklil pakai qaf. Apa arti at-taklil? Taklil itu artinya mengurangi. Mengurangi jumlah. Maksudnya apa? Dikurangi imalahnya itu dikurangi. Atau imalatu baina-baina. Imalah baina-baina itu istilahnya. Tapi yang paling masyhur itu adalah istilah at-taklil atau imalah sughra. Izin Ustaz, imalah yang kita baca at-taklil. Ya, at-taklil. At-taklil. Nah, yang kita baca di riwayat Hafs, wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Ini termasuk imalah yang mana? Apakah imalah sughra atau dalam kata lain kita baca taklil atau kita baca imalah kubra atau dibaca imalah kubra. Ya, wa qala rkabu fiha bismillahi majriha. Nah, yang kita baca di riwayat Hafs ini adalah imalah kubra. Yang kita baca adalah imalah kubra. Kita agak sulit gitu kan. Gimana cara bedain yang kubra sama sughra? Oke, saya kasih satu kunci. Insyaallah nggak bakal lupa. Kubra itu seperti kita bilang syekh. Ya syekh. Syekh. Itu imalah kubra itu. Syekh. Jadi kalau orang Arab biasanya bilang syekh atau bait, bilang bait, mereka bilangnya bait. Bilang zait minyak, mereka bilangnya zait. Bilang zain dibaca zain. Seperti itu. Yang seperti inilah itu imalah kubra. Jadi jangan dibaca dalam majreha, bukan majreha, majreha. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Di sini ada perbedaan nih, perbandingan antara mengucapkan alif, gimana ketika mengucapkan alif, kemudian imalah sughra, kemudian imalah kubra, kemudian ya. Itu seperti yang saya praktekkan tadi. Awalnya ketika mengucapkan alif posisi lidah normal, kemudian makin lama makin naik sampai terucap huruf ya. Kemudian kemudian I. Ada orang baca imalah sughra seperti ini. Dia baca kayak orang Sunda. Bukan Dia baca misalnya di dalam riwayat Warsh kan, uiddat lil kafirin, dibaca uiddat lil kafirin. Kemana? Bukan seperti itu, bukan ke, tapi uiddat lil kafirin. Jangan ke, kalau kafirin imalah kubra, itu lain lagi. Misalnya misalnya
وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. Itu Ibnu Warsh membaca فأحياكم فأحياكم. Jangan dibaca فأحياكم. Jangan dibaca seperti itu. Itu orang Indonesia itu baca ye. Mana? Jadi bedakan itu ya, bedakan imalah sughra dengan imalah kubra. Apa tanda imalah ini di dalam mushaf? Tandanya itu bisa bulat, bisa juga kayak seperti bentuk apa? Bentuk apa ini? Seperti lupis ya, apa yang persegi tapi runcing. Apa sih namanya? Permata. Yang penting itu tandanya di dalam mushaf. Wallahu taala a'lam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang apa pembahasan hari ini? Izin Ustaz, Tafadhal. cara menyebut re tadi gimana Ustaz? Re apa e gimana? Imalah tadi Ustaz. Imalah yang biasa kita baca, imalah yang khusus riwayat Hafiz itu majriha, re itu Ustaz. Ya, Re. ya betul. Ya. Ra-nya ditipiskan. Ra-nya tipis nih Ustaz. Majriha. Oh, Majriha. Majri. Oh, tipis ra-nya ya Ustaz. Ya, tipis ra-nya. Kenapa? Karena dia sudah tidak fathah lagi, bukan fathah sempurna. Dia sudah bercampur dengan kasrah. Nah, kasrah kan kemarin kita sudah bahas, kalau ra itu kasrah dia tipis. Jangan dibaca majriha, jangan baca bismillahi majriha, jangan. Tapi majriha. Bisa aja ditebalkan, tapi secara riwayatnya yang kita dapat itu dibaca tipis gitu. Bisa aja ditebalkan. Majriha tebal kan? Tetap juga bisa imalah tapi enggak. Seperti orang Arab yang menyebut si Zaid gitu ya Ustaz. Cuma Zaid, Bait ya Ustaz. Bukan Zaid. Kalau Zaid itu kan fushahnya. Fushahnya Zaid, kemudian Bait, Syekh. Tapi kalau amiyahnya bahasa pengucapan sehari-harinya, mereka sebutkan kayak Syekh. Ingat aja kata Syekh, ya Syekh. Ya Syekh. Syekh. Gampang kan? Ya Syekh. Majri. Syekh. Syukran Ustaz. Afwan. Gimana Ustaz Burhan, gimana? Kayaknya harus kita praktekin nih apa pengucapan imalah karena agak apa namanya? Terkadang keliru membaca. Kita kan yang penting asalkan suaranya udah atau kan kita kan banyak kan, ada 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 ya kan. Nanti kalau orang Batak nanti beda penyebutan nya gitu, orang Sunda beda penyebutan nya, banyak gitu kan. Makanya kan orang kan ya gimana ya kalau beda bahasa nanti kan beda juga imalahnya. Kita perlu kita satukan imalahnya itu. Coba dulu Ustaz Fauzan, coba waqala rkabu fiha, coba. Dari itu Ustaz. Waqala rkabu fiha bismillahi majriha. Ya, disambung. Waqala rkabu fiha majriha wa mursaha. Ya. Mana Ustaz? Bagus. Coba Ustaz Burhan, kita pengen dengar dulu. Dipraktekin dulu. Waqala rkabu fiha. Waqala
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. Oke, mantap. Coba Ustadz Fakhri dulu kita pengen dengar. حاضر أستاذ. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها. Ya. Sekarang kita pengen coba imalah sughra atau kita pengen coba taklil ya. Pengen coba taklil. Tapi kita baca bukan majrih tapi mujraha. Pakai dhammah. Oke? وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. Coba mursaha juga dibaca taklil. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ومرساها. Gimana? Coba dicoba. Coba siapa yang mau mencoba duluan? Saya dulu, Ustaz. Fadhal. Saya masih ragu sebenarnya, nggih. Coba aja, nggih. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. Ya, wa mursaha. Jangan wa mursaha, jangan wa mursaha, jangan wa mursaha. Wa mursaha. Terus Jangan seperti jangan wa mursa, jangan wa mursa beda kan? Coba dicoba Ustaz Fauzan ayo. Wa qala irkabu fiha. وقال اركبوا فيها بسم الله Mujraha. Pakai مجرى dhammah. مجريها ومرساها. Iya. Sekali lagi. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. Iya. Ya, sekarang coba Ustaz Burhan. وقال اركبوا فيها بسم الله وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. Sekali lagi. Bismillahi mujraha. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. Agak putus tadi. Coba sekali lagi Bang Burhan. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. مجريها ومرساها. مجريها. Oh, gangguan jaringan kayaknya. Ya. Emang susah itu ya. Nggak susah namanya. Kalau di kata-katanya apa ya?
Susah ya Ustaz. Lagi Burhan enggak? Tadi Ya, Nah, Ustaz. Ustaz. Kayak jaringan. Qala Murasa wa murasaha wa murasaha. Wah, belajar qiraat kita ini. Alhamdulillah. bukan mujreha, bukan mujreha, mujreha, Mujirah, mujara mujara mujreha. Kalau di mujara Indonesia tidak ada Ustaz, Ingin kata-kata yang mirip. di mujreha itu di ini mujara dilatih supaya apa? Supaya kita bisa mujara tahu perbedaan mana eh, imalah surah, mana imalah kubro. Oh, Jaringannya Ustaz. sepertinya Waduh, Ustaz. Nggak tahu apakah perkara sinyal atau kenapa. Kita tunggu aja Bang ya. Kalau yang Iya, Imala Kubro kan kayak bilang sore gitu. Sore, sate ya toh. iya. Sorry. Sorry. Cuman kalau yang tadi Ini agak susah lah. Ya, ya, sorry ya. iya. Re, gimana ya, Flan? Bukan Sorry. bukan bukan juga Bukan I. apa tadi ya? Ya Allah itu kiroat sih kayaknya Ustaz ngajari Tengah, kiroat. pertengahan deh. Kiraat. Antara U dan E. Kayaknya kiroat imam yang lain, bukan Imam Hafiz itu. Iya. Iya. Karena tadi mujreha kan bukan majreha, mu. Mimnya baris depan doma. Re. Kalau yang Hafiz kan re. Bukan Re. bukan. Mujra. Mungkin kita coba Itu lihat mujrah. apa Mujrah. status beliau di grup ya. Ya. Udah gabung, Ustaz. Oh, alhamdulillah. Sinyalnya ya. Ada Ustaz. Mujreha. Oh, mati speakernya Ustaz. Udah. Speakernya masih Ustaz di mute Ustaz. Udah di sono. Afan Ustaz, speakernya tidak bisa dikendalikan dari sini. You can unmute someone else. Mujre. Betul nih. Mujre. Kayaknya jaringan ya teman-teman ya. Enggak dengar. Kita tunggu aja nggak apa-apa ya, beliau ya. Sampai beliau aktif ya. Mujre. Re. Oke. Alhamdulillah. Ahlan Ustaz, silakan Ustaz. Tafadhol Ustaz. Coba oke. Nah. Sekarang sudah kedengaran kan? Alhamdulillah sudah Ustaz. Ustaz. Mujre. Bang Burhan posisi di mana Bang Burhan? Gimana? Sekarang sudah Alhamdulillah. kedengaran? Sudah Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Ya udah. Nah, Ustaz. Nggak kedengaran nih kayaknya. Oh, kedengaran Ustaz. Alhamdulillah.
Halo. Naam. Naam, Ustaz. Ya, Ustaz ya. Ustaz. Sinyal lagi. Ya, sinyal Ustaz itu. Biasanya karena hujan. Halo. Naam, Ustaz. Naam, naam, Ustaz. Ganti ke apa? Ke WhatsApp aja ya. Kita tunggu beliau aja ya, Bang ya. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Naam, Ustaz. Apa ya problemnya ya? Dijadikan sebagai admin. Keluar lagi Ustaznya. Garing nih Ustaz. Jaringan Ustaz. Gimana itu? Gimana caranya ya, Bang ya? Jadi admin semua tuh. Udah jadi admin semua tuh. Gimana masukin beliau ya? Gimana Ustaz ya? Kalau nggak panggil WhatsApp. Gimana kalau kita chatting di WhatsApp dulu? Bentar. Ah ya Ustaz. Ah, ya. Bentar. WhatsApp. Tak siapin linknya, Bang. Kita coba ke WhatsApp ya. Ya, Bang ya. Kayaknya Ustadz nih, susah deh. Ya, oke Ustaz, oke aman. Atau takutnya memang hujan di sana atau seperti apa? Kan biasanya karena hujan biasanya itu. Jadi sinyalnya Ya, nggak tahu. Cuaca Ustaz ya. Saya offin dulu ya, teman-teman ya. Ya. Pengucapan yang tadi Ustaz nggih, Imala kubro. Imala suhro. Iya. Mujaraha atau Iya. Iya. tamam Ustaz nggih. Ya, benar. Iya, tamam. Alhamdulillah. Cuman apakah di dalam bahasa Indonesia itu tidak ada kata yang mirip-mirip dengan imala suhro itu? Kalau yang kubro kan kayak kita bilang sore atau sate gitu Ustaz. Iya, tapi sepertinya yang imalah sughra itu ya paling mirip itu seperti ya lah, seperti tapi bukan bukan persis gitu, enggak persis gitu, enggak persis. Disesuaikan dengan posisi makhraj yang tadi ada 4 gambar itu Ustaz nggih. Iya, Oh, perlu latihan itu, Masya Allah. Mangga Bang Burhan. Fadhal Ustaz. Coba kita praktek tashil. Hadir Ustaz. Tashil itu saya dulu aja nggih. Atau Bang Fauz, Bang Ya, Burhan dulu, Bang Burhan. Mangga tashil yang Jami. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Apa suaranya? Langsung aja Ustaz ya. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan. Ini kok kurang. Walau ja'alna. Apa Ustaz enggak hafal? Surah apa Ustaz?
Fussilat. surat Fussilat ayat berapa? Fussilat ayat 41 nggih. Akhir juz 24. Akhir ayat juz 24. Halaman terakhir. Buka aja juz 25. Ayat berapa tadi, Ustaz? 41 kayaknya, Bang. 41. 41 coba. Fussilat, surat Fussilat. Iya. Fussilat. Fussilat. Ayat berapa? Ayat 1, Ustaz? Awalnya, Ustaz? 4. Akhir juz 24. Akhir juz 24. Halaman terakhir. Sudah dapat surah Fussilat ayat keberapa tuh, Ustaz? Yang tafsirnya 41. 41. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Tengah-tengah. Saya keliru ngasih tahunya, Ustaz. Ayat 44 Ustaz. Berapa? Afwan. 44. 44 afwan. Oh ya, 44. Baca, Ustaz, ya. Oke, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabi. Sekali lagi, a'jamiyyun wa 'arabi. Laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabi. Ya, ahsan. Sekarang kita coba contoh lain, misalnya di surah, coba buka surah Yunus ayat 51. Hadir, Ustaz. Yunus. Juz 11. Atau juga bisa juga ayat 91 juga bisa. 91. Oh, yang Al-Ana, Ustaz nggih. Iya. Ketemu, Bang. Halaman 219, Bang. 2, 3, 4. Baris kelima dari atas. Gimana? Udah? Halaman 219, baris kelima dari atas. Ketemu? Mana suara Ustaz Burhan nih, kok nggak kedengeran? Ayat 91, Ustaz. Boleh, ayat 91. Coba dibaca. Al-ana wa qad asaita. Coba. Ini ayat 91 gini bunyinya, Ustaz. Al-ana wa qad asaita. Oh, beliau pakai yang mat ya. Iya. Coba dibaca tashil. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ya. Sekali lagi coba. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin.
Coba di apa ayat 51 mundur dikit ayat 51. Tsumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Coba. الآن وقد كنتم به تستعجلون. Kemudian ayat di halaman depannya 50 berapa? 59 coba 59. 9. Apa ayatnya? Qul Qul araitum ma anzalallah. Coba dibaca. Yang mananya kasih Ustaz? Coba dibaca qul Allah itu dibaca qul Allahu adzina lakum. Oh. Qul tashlil juga Ustaz? Iya, coba dibaca dari awal ayat. Oh. Dari awal ayat. Qul bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. Coba ditashil. Allahu adzina lakum. Qul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. Qul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. Qul Allah. Asalnya Allah dibaca qul Allah. Qul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. Ya. Jadi itu tempat-tempat yang biasa dibaca panjang itu kayak qul az-zakarain, kayak al-ana, kemudian nih qul Allahu adzina lakum, kemudian Allahu khairun amma yusyrikun. Yang tempat-tempat seperti ini itu boleh dibaca dua. Boleh dibaca ibdal itu dibaca panjang mad. Boleh dibaca tashil. Jadi dua-duanya boleh dibaca. Nanti kita bahas di tajwid musawwar ini, tapi belum nyampe kita ke sana babnya. Insya Allah nanti kita bahas. Hadir Ustaz. Gimana Ustaz Abdul Fattah? Pengen coba? Oh, hadir Ustaz. Ayat yang ke-59 gitu. Ya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu adzina lakum. Qul Allahu adzina lakum. Iya. Tapi nggak nyeret Ustaz nggih, nggak boleh nyeret Ustaz nggih. Ya nggak boleh di nyeret, maksudnya dibaca Allah gitu ya, jangan. Oh nggak panjang ya? Cuman diringankan saja. Enggak. Iya, A-nya biasa A, kemudian baru langsung seperti membaca dua harakat gitu. Harakat pertama hamzah, harakat kedua yang tashilnya. Sama seperti kita membaca dua huruf. Saya ulangi lagi. Qul Allahu adzina lakum. Kayak Ustaz? Iya, Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah. Coba asumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Coba. Saya juga belum hafal Ustaz. Saya lihat dulu nggih. Yang sebelumnya. Halaman sebelumnya. Ayat 51. Oh, 51 nggih.
Asumma idza ma waqa'a amantum bih. Al-ana wa qad kuntum. Iya, Al-ana wa qad kuntum. iya. Alhamdulillah. Oke, Al. oke. Saya rasa insya Allah tidak ada masalah. Jadi tetap dilatih itu ya pengucapannya. Jadi sekarang sudah tahu kan apa namanya tentang perbedaan imalah kubra dengan imalah sughra. Nah, Kemudian kita juga bisa membaca tashil. Oke, mudah-mudahan kajian kita hari ini bermanfaat, bisa kita amalkan, bisa kita ajarkan teman-teman, saudara, kemudian siapapun itu ilmu Al-Quran ini mudah-mudahan manfaatnya bisa kembali kepada kita nanti di hari yang mana kita sangat membutuhkan amalan seperti ini. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Syukran katsiran Ustaz. Gimana Bang Burhan? Masya Allah, banyak ilmunya loh ya. Aduh. Banyak ilmunya, Ustaz. Awalnya kan jadi tahu kan. Kayaknya beliau tuh udah selesai kiroat dah ya. Karena lihat dari penjelasan Mungkin, Ustaz. itu. Kiroat itu langsung kesebut siapa? Imam ini gitu. Aduh. Dan kita bisa ngikuti Bang. Beliau Pernah juara satu itu, Ustaz. Tahu, Ustaz? Juara satu internasional, Ustaz itu. gimana? Juara satu internasional. Ustadz apa itu Ustadz Fathul Khair itu pernah juara satu di Mesir. Tahu Ustadz kan? Oh belum tahu saya. Juara satu apa itu? Pernah itu waktu pas pertama dia berangkat ke Mesir, nggak berapa lama lah di Mesir, entah kira-kira 3 bulan gitu. Jadi beliau ikut MTQ internasional. Oke. Jurinya itu Aiman Shu'aib. Juara satu beliau, Ustadz. Belum juara satu ya? Kalau ikutnya tahu Ana karena beliau cerita juga di channel beliau. Ya. Tapi kalau juara satu anak baru antum kasih tahu ini malah. Juara satu, Ustadz. Pernah juara satu itu. Masya Allah. Viral kampung, Ustadz. Ya kan internasional, Ustadz, dan internasional. Bukan nasional. Imbangnya orang-orang Arab sana, Timur Tengah, orang Mesir. Bersatu beliau. Alhamdulillah lah, Ustadz. Antum juga sekarang lagi kondisinya di Mesir atau gimana? Kok tahu cerita beliau? Enggak. Saya di Medan. Kan beliau kan satu kampung sama saya, Ustadz. Jadi satu kampung. Satu desa. Iya. Satu desa. Habis itu satu pesantren kami di Mahat Abu Baidah. Cuman beliau mustawarobi baru masuk. Apa itu mustawarobi itu apa, Bang? Apa semester 4. Oh, kuliah maksudnya antum itu. Mahat Abu Baidah. Jadi beliau itu dari Mahat Abu Baidah, tamat Mahat Abu Baidah, ngetes ke Mesir, lulus. Maka berangkat ke Mesir. Oh, kuliah dulu sampai semester 4 gitu ya? Ya. Terus beliau berangkat ke Mesir. Ke Mesir. Satu sekolah, satu apa tuh? Dia kan tamat pesantren tingkatan aliyah, Ustaz kan, langsung masuk ke Abu Baidah itu. Abu Baidah itu macam sekolah tinggi bahasa Arab, Ustaz. Belajar bahasa Arab. Oke. Sampai 2 tahun lagi 4 semester. Beliau semester 4, Ana baru masuk. Oh. Sampai sekarang semester 4. Nah. Sekarang alhamdulillah sudah tamat. Sekarang beda lagi universitasnya, Ustaz. Oh, berarti secara nggak langsung Ustaz sudah, kalau antum udah selesai, beli juga harusnya udah selesai ya? Di mana, San? Kan semester 4 beliau ada di Abu Baidah tuh. Ya kan? Ya. Kemudian beliau ikut tes. Ya. Diterima. Di Al-Azhar ngulang dari awal atau lanjut lagi atau gimana? Kalau gitu ngulang lah, Ustaz. Ngulang kalau Al-Azhar, ngulang lah. Ulang. Lagi tetangga antum? Maksudnya di Abu Baidah itu menyiapkan bahasa untuk modal kita ke sana gitu, Ustaz. Oh,
Oh, jadi ceritanya belajar beliau bahasa. ada keinginan ke Mesir untuk Ya, memperdalami bahasa, makanya belajar di Abu Ubaidah. ya. Habis tamat ngetes diterima langsung berangkat ke Mesir. Oh, subhanallah. Kalau Satu Abu Ubaidah, kampung. di Abu Ubaidah itu umumnya berapa lama di Abu Ubaidah umumnya? Dia itu kalau kita baru-baru belajar bahasa Arab lah Ustaz, dan belum kenal kali, nanti dimasukkan, dia itu bukan semester 1, di bawah semester 1. Jadi nanti kita bisa itu awalnya kan 2 tahun. Jadi kalau kita pemula bisa nanti 2 tahun setengah tahun itu untuk mempersiapi bahasa gitu, untuk melanjutkan mustawa semester 1, semester 2, semester 3. Terakhirnya semester 4 ya? Semester 4. Abu Ubaidah mana, Semester Bang? 4 Abu itulah Ubaidah beliau. Medan. Ya. Medan. Coba kan, Ustaz. Oh, Itu ada 2, di situ terkenal juga tahsinnya, Ustaz. Banyak juga situ ustaz-ustaznya yang ada bersanad, kan ada yang 30. Terkenal juga tahsinnya situ. oh. Tapi sebelum ke Abu Ubaidah beliau di mana? Tahu nggak? Anak belum pernah tanya sama sekali riwayat beliau. Di apa? Di pesantren. Pesantren Batubara itu, pesantren, Ustaz. Mondok, menghafal Quran juga. Sekalian belajar lah. Pesantren Batubara. Yang Qori itu ya? Ya. Yang mana, Ustaz? Yang Ustadz Batubara itu bukan? Ustaz Batubara. Yang mana itu? Marwan Batubara yang beliau Qori internasional. Bukan. Ini yang punya pesantrennya ini, nama ustadznya siapa namanya? Ustadz Nasir namanya. Ustadz Nasir Batubara. Bukan Batubara itu nama tempatnya, Ustaz. Ini Medan Bang ya? Batubara nama tempat. Apa, Ustaz? Medan ya? Batubara ini Medan ya? Enggak, bukan Medan kota. Kalau Batubara itu kabupaten. Memang ada satu Sumatera Utara ada, Ustaz. Oh, Kalau Medan kan kota. Kalau Batubara itu kabupaten, beda lagi. Sumatera Perkampung lah ibaratnya. Sumatera Utara itu berarti. Iya, Sumatera Utara. Batubara, soal kabupaten Batubara. Udah ketemu Bang. Apa nama pesantrennya Bang? Al-Mukhlisin. Oh, pesantren gitu ya? Iya. Oh, pesantren Quran nih kayaknya ya Bang. Iya, pesantren Quran. MTS Quran. Al-Mukhlisin. Nah, ya. Ini Iya. Apa nama jalan itu, Ustaz? MTSS Al-Mukhlisin, salah satu pendidikan jenjang MTS. Kok Sukamaju ya? Oh iya ya. Sukamaju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Iya, itu salah. Kecamatan Tanjung Tiram ya. Tanjung Tiram ya. Antum tetangga rumah berarti Bang ya? Dekat sama rumah beliau? Agak jauh, Ustaz. Kira-kira setengah jaman gitu lah dari rumah. Lumayan dah, luas sekali daerah Medan ya. Iya. Ada lagi kayaknya yang juga sepondok dengan beliau yang biasanya ikut kajian siapa itu? Ada Oh ya, sepondok ya ada. Siapa? Si Rahmat Sulaiman. Itu satu kelas dulu orang itu. Rahmat Sulaiman. Rahmat Sulaiman. Ada ikut sini, Ustaz. Ikut Zoom. Cuman ini jarang dia masuk lagi. Satu kelas orang itu hari itu. Oh, sekelas Satu pesantren. Ustaz Khair. Sama Khair ya. Ya Allah, anak mau tanya beliau juga nggak enak Bang. Beliau gimana belajar nggak berani Iya. ya? Nggak berani. Ustaz dari mana tahu, Ustaz? Apa itu? Belajar ini? Dari mana tahu belajarnya? Jadi beliau itu kayaknya pernah belajar di mana atau sama siapa begitu, terus anak kenal dengan admin yang dulu daurah pertama, kan ini daurah kedua nih. Ya, di grup kita itu ada namanya Mbak Rizka. Nah, Mbak Rizka ini dulu adalah peserta daurah Syekh Ahmad Al-Kanas. Pernah dengar? Jadi ada Syekh yang ada di pesantren Darul Quran itu. Lah, adminnya dulu itu Mbak Rizka yang sekarang juga jadi admin di grup itu. Oh ya. Jadi ada Ustadz Siddiq 2 nomornya, ada Fis itu saya nggak tahu siapa Fis itu. Terus yang
yang akhwat itu loh. Nah, itu Ya. ana taunya daurah beliau itu dari ukhti ini. Anak Dari ikut situ. dong. Iya, karena kan pengen cari banget. Oh. Di samping itu ana nggak ada ginian, Bang. Jadi ana jangan nyalain wifi nih, Bang. Jadi akhirnya anak ikut sudah angkatan Ustaz pertama orang mana, itu. Ustaz? Jawa. Ini sekarang angkatan kedua anak ikut juga karena beda loh. Rasanya pada angkatan pertama dengan angkatan kedua itu beda. Maksudnya Ya. Beda. pengulangan-pengulangannya itu loh. Lah biasanya kalau beliau pulang Iya. ketemu lah, Bang. Kalau pulang ya bisa lah ketemu, Ustaz. Orang dekat kan. Sepesantren juga atau sebelum di Abu Ubaidah beda? Beda. Kalau sebelum beda kan, Ustaz. Kalau saya di Al-Qismu Ali, Kedesianam. Ada tuh kalau Ustaz tengok di Google. Al-Ismuaji. Ya, Kedesianam. Al-Ismuaji gitu, Bang. Al-Qismu Ali, Qismul Ali. Oh, di mana itu? Ismul Ali di Kedesianam. Batubara Kedesianam. Resianam. Kedai Sianam. Kedai Sianam. Ya. Kedai Sianam Batu Bara. Ya. Sejarah Madrasah Ada, Ustaz? Al-Wasliyah ini bukan? Ah, Loslia. Situ saya, Ustaz. Oh, subhanallah. Banyak ya pondok-pondok. Saya mah orangnya nggak tahu anu, Bang. Kalau di sana kan pondok. Gimana? Ya. Madrasah kan, Ustaz. Sekolah? Kalau Al-Qismu Ali itu bukan pondok, dia madrasah. Cuman belajar apa juga lah, belajar macam pondok itu kan. Madrasah pulang hari dia. Oh, sama begitu. Madrasah Ya. Al-Wasliyah di Kabupaten Batubara. Hmm. Oh, berarti Ustadz Fathul Khair sudah lama di Mesir berarti, Bang? Adalah kira-kira 3 tahun lebih kurang gitu loh, Ustaz. Iyalah. Tapi kiraatnya kayaknya udah selesai ya. Nah, sebelumnya Ustaz udah hafal matan-matan gitu. Beliau kalau belajar itu Ustaz memang gigih, memang sungguh-sungguh. Iya. Banyak hafalnya. Oh, gitu ya. Memang luar biasa, Ustaz. Udah apa ibaratnya itu apa murid berprestasi lah bilang, Ustaz. Dikenal di kampung atau di pondoknya? Kampung, di pondok. Oh, gitu. Ya. Apalagi pas menang kemarin kan viral, Ustaz. Oh, viral di kampung. Nasional kan? Viral di kampung itu. Iya. Masang spanduk orang tuh katanya di pesantren dia. Iyalah, kan mau apa membanggakan, mengharumkan nama pondok, Ustaz kan? Iya. Yang pesantren tadi, Benar. pesantren apa tadi, Bang? Allahumma sholli ala Ya, Al-Mukhlisin. Al-Mukhlisin. Itu 2 tahun yang lalu ya? Itu ya sekitar 2 tahun lalu, Ustaz. Iya kan? Ya Allah, beruntung saya ini. Beruntung banget saya. Mudah-mudahan bisa lah. Ustaz orang mana, Ustaz? Saya Jawa Timur, Bang. Lamongan. Tahu, Ustaz. Orang Punya pondok, kampung. Ustaz? Gimana? Punya pondok juga? Punya pondok itu, Ustaz? Ini saya ada di kantor guru. Udah tua saya. Oh, guru. Ustaz kan Timur Tengah juga, Ustaz? Belum. Pengen lah. Belum. Cuman anak seneng apa? Seneng dengan ilmu-ilmu yang kaitannya dengan Jirosa Islam. Fikih, bahasa Arab. Pernah juga sekolah S1 pendidikan untuk bahasa Arab. Bukan untuk Di mana, Ustaz? untuk jago Arab, tapi cara ngajar bahasa gitu untuk anak-anak TK, anak-anak SD gitu. Anak-anak SMP, SMA, ya siapa yang mau belajar lah. Betul. Terus Mantap. anak di pondok ini baru menghafal sekarang di juz 9 kalau nggak salah. Sisanya belum. Iya, belakang 5 juz, depan sekarang 8 atau 9 gitu. Anak nggak berani. Oh, menghafal. Awal surat Al-Anfal. Anak baru sampai di situ, awal surat Al-Anfal. Ustaz yang Ustaz hafal gitu? Iya, yang sekarang lagi di storyin.
Mantap, dari mantap. yang lalu kayaknya. Lagi setoran ke guru kita di sini. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali ya. Makasih banyak Bang. Ada yang mau disampaikan Bang sebelum kita tutup nih? Ada. Makasih banyak. Apalah, tetap semangat lah, tetap semangat. Tetap Ketemu. semangat, istiqomah. Amin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum Bang. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.